Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kelompok kami akan mempresentasikan materi Psikologi Umum 2 tentang gangguan mental. Yang pertama, kita masuk ke sesi perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfu Fitratul Lailiyah dengan NPM 220810002 dari Program Studi Psikologi. Perkenalkan, nama saya Ica Waqiatul Febiola, NPM 220810003 dari Prodi Psikologi. Apa itu gangguan mental? Mental illness, mental disorder disebut juga dengan gangguan mental atau jiwa adalah kondisi kesehatan yang memengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi di antaranya. Kondisi ini dapat terjadi sesekali atau berlangsung dalam waktu yang lama atau kronis. Kondisi ini bisa ringan hingga parah, yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ini termasuk melakukan kegiatan sosial, pekerjaan, hingga menjalani hubungan dengan keluarga. Meski rumit, gangguan kesehatan mental termasuk penyakit yang dapat diobati. Bahkan, sebagian besar penderita mental disorder masih dapat menjalani kehidupan sehari-hari selayaknya orang normal. Namun, pada kondisi yang lebih buruk, seseorang mungkin perlu mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit untuk menangani kondisinya. Tak jarang, kondisi ini pun dapat memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri atau mengakhiri kehidupannya. Penyebab gangguan mental. 1. Faktor genetik. Adanya riwayat keluarga dengan gangguan mental dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami kondisi yang serupa. 2. Faktor lingkungan. Stres kronis, kekerasan, pelecehan, atau trauma fisik maupun emosional dapat memicu gangguan mental pada individu yang rentan. 3. Ketidakseimbangan otak. Gangguan kimiawi dalam otak seperti ketidakseimbangan neurotransmitter, misalnya serotonin, dopamin, atau noradrenalin dapat memainkan peran dalam perkembangan gangguan mental. Gejala gangguan mental. 1. Waham atau delusi. 2. Halusinasi. 3. Orang yang terkena penyakit gangguan mental memiliki suasana hati yang berubah-ubah. 4. Penderita gangguan mental sering merasa kesedihan yang berlangsung berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. 5. Cenderung mempunyai perasaan cemas dan takut yang berlebihan. 6. Mempunyai gangguan makan yang sangat unik, yaitu sering memuntahkan makanan atau minuman dalam jumlah yang banyak. 7. Perubahan pada pola tidur. 8. Suka mengamuk dan melakukan tindakan kekerasan. Jenis gangguan mental. Yang pertama ada depresi, gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus sedih. Kedua, gangguan kecemasan, gangguan yang membuat penderitanya cemas dan takut secara berlebihan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Yang ketiga ada skizofrenia, gangguan mental yang menimbulkan halusinasi, delusi, serta kekacauan berpikir dan berperilaku. Yang keempat ada bipolar, gangguan perubahan suasana hati. Yang kelima, gangguan tidur yang mengganggu kesehatan dan kualitas hidup penderitanya. Yang keenam, kepribadian ganda atau gangguan di mana seseorang memiliki dua kepribadian lebih dalam satu tubuh. Yang ketujuh ada psikopat, gangguan yang memiliki obsesi mengerikan. Yang kedelapan ada PTSD, post traumatic stress disorder, atau gangguan trauma karena sebuah kejadian tidak nyaman dan memberi kesan pahit. Yang kesembilan ada kontrol, impuls, dan kecanduan, gangguan yang membuat seseorang membahayakan dirinya dan orang lain. Yang kesepuluh ada obsesi kompulsif atau OCD, adalah gangguan yang membuat seseorang melakukan suatu hal yang berulang-ulang. Ciri-ciri seseorang yang mengalami gangguan mental. Yang pertama, merasa sedih berkepanjangan, kadang tanpa sebab yang jelas. Yang kedua, mati rasa atau tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga, merasa lelah yang signifikan, tidak berenergi, dan mengalami masalah tidur. Yang keempat,
sering marah berlebihan dan sangat sensitif. Yang kelima, merasa putus asa dan tidak berdaya. Yang keenam, sering merasa bingung, khawatir, atau takut. Yang ketujuh, memiliki pengalaman buruk yang tidak bisa dilupakan. Yang kedelapan, mengalami delusi, paranoia, dan halusinasi, merasa sulit untuk berkonsentrasi. Yang kesembilan, merasa takut atau khawatir berlebihan atau dihantui perasaan bersalah. Yang kesepuluh, perubahan suasana hati yang drastis. Yang kesebelas, cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. 12, tidak mampu mengatasi stres atau masalah sehari-hari. Yang ke-13, memiliki pikiran untuk bunuh diri. Apakah gangguan mental bisa disembuhkan? Jawabannya adalah iya, bisa. Setiap gangguan mental memiliki cara pengobatan yang berbeda-beda dan tidak semua gangguan mental dapat disembuhkan sepenuhnya. Namun, dengan perawatan yang tepat dan pendekatan yang komprehensif, banyak orang dengan gangguan mental dapat mencapai pemulihan yang signifikan atau mengelola gejala mereka dengan lebih baik. Perawatan untuk gangguan mental dapat meliputi kombinasi terapi psikologis seperti terapi kognitif, perilaku, terapi psikodinamik, terapi keluarga, obat-obatan, dan dukungan sosial. Terapi psikologis dapat membantu seseorang memahami dan mengelola pemikiran, emosi, dan perilaku yang mendasari gangguan mental mereka. Obat-obatan sering digunakan untuk mengurangi gejala-gejala tertentu atau menjaga keseimbangan kimia di otak. Penting untuk diingat bahwa setiap individu adalah unik dan pengalaman pemulihan dapat bervariasi. Beberapa orang mungkin dapat pulih sepenuhnya dengan gangguan mental mereka, sementara yang lain mungkin memerlukan perawatan jangka panjang dan gangguan dan dukungan terus menerus. Penting juga untuk mencari bantuan profesional jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami gangguan mental. Psikolog, psikiater, atau penyedia layanan kesehatan mental lainnya dapat membantu mendiagnosis, merencanakan perawatan, dan memberi dukungan yang diperlukan untuk mengelola gangguan mental dengan efektif. Pengobatan gangguan mental. 1. Terapi kognitif perilaku atau CBT. Pendekatan ini membantu individu pola pikir dan perilaku yang tidak sehat melalui sesi terapi terstruktur. 2. Terapi obat. Dalam beberapa kasus, penggunaan obat-obatan seperti antidepresan, antiansietas, atau stabilisator suasana hati dapat membantu mengurangi gejala gangguan mental. 3. Terapi dukungan sosial. Mendapatkan dukungan dari keluarga, teman, atau kelompok dukungan dapat membantu mengurangi isolasi sosial dan memberikan rasa pengertian. 4. Terapi psikodinamika. Terapi ini fokus pada pemahaman dan pengolahan konflik emosional yang mendasari gejala gangguan mental. Apa yang harus dilakukan ketika kita melihat orang terdekat kita mengalami gangguan mental? Yang pertama, ketahui tanda-tanda. Kedua, jaga komunikasi terbuka. 3. Tunjukkan empati dan dukungan. 4. Dorong mereka untuk mencari bantuan profesional. 5. Tetap berada di sekitar mereka. 6. Jaga diri sendiri. Bahaya yang terjadi ketika gangguan mental dibiarkan dan tidak diobati. 1. Memperburuk gejala. 2. Resiko kecacatan atau kehilangan produktivitas. 3. Komplikasi fisik dan kesehatan yang buruk. 4. Resiko perilaku, merusak diri sendiri atau bunuh diri. 5. Gangguan hubungan sosial. 6. Stigma diskriminasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.